Selamat berjumpa kembali sahabat cinta Alkitab. Kita masuk ke dalam kitab yang ke-27, kitab Hosea. Terus semangat belajar kebenaran firman Allah. Kitab Hosea, penulis Hosea 1 ayat 1 menyatakan Nabi Hosea sebagai penulis kitab ini. Kitab ini merupakan naratif pribadinya mengenai nubuatannya kepada anak-anak Allah dan kepada dunia. Hosea merupakan satu-satunya Nabi Israel yang meninggalkan nubuat tertulis yang dicatat pada tahun-tahun terakhir kehidupannya. Tanggal penulisan, Hosea putri Beri bernubuat cukup lama dari tahun 785 sampai 725 sebelum Masehi. Kitab Hosea diperkirakan dituliskan dalam kurun waktu antara 755 sampai 725 sebelum Masehi. Tujuan penulisan, Hosea menulis kitab ini sebagai peringatan bagi kaum Israel dan juga kepada kita bahwa Allah itu pengasih dan setia kepada janji yang diberikannya kepada umat pilihannya. Meskipun Israel berulang kali berpaling pada penyembahan berhala, kasih Allah yang kokoh digambarkan bagaimana seorang suami yang panjang sabar di hadapan istri yang selingkuh. Pesan Hosea juga merupakan suatu himbauan bagi mereka yang mengabaikan kasih Allah. Melalui kisah pernikahan Hosea dan Gomer, kasih Allah terhadap bangsa Israel yang berpaling daripadanya itu dinyatakan sebagai metafora atas tema dosa, hukuman, dan kasih yang mengampuni. Ayat kunci Hosea 1 ayat 2. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaran Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, "Pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal dan peranakanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan." Hosea 2 ayat 23. "Aku akan menaburkan dia bagiku di bumi dan aku akan menyayangi Lo Ruhama. Dan aku berkata kepada Lo Ami, umatku engkau, dan ia akan berkata Allahku." Hosea 6 ayat ke-6. "Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran." Hosea 14 ayat 2 sampai ke-4. "Bawalah sertamu kata-kata penyesalan dan bertobatlah kepada Tuhan, katakanlah kepadanya, ampunilah segala kesalahan sehingga kami mendapat yang baik. Maka kami akan mempersembahkan pengakuan kami. Asyur tidak dapat menyelamatkan kami. Kami tidak mau mengendarai kuda, dan kami tidak akan berkata lagi, ya Allah kami, kepada buatan tangan kami. Karena engkau menyayangi anak yatim." Rangkuman kitab Hosea dapat dibagi menjadi dua bagian. 1. Hosea 1 ayat 1 sampai 3 ayat 5 merupakan gambaran seorang istri yang berzinah dan seorang suami yang setia, sebuah simbolik mengenai ketidaksetiaan Israel terhadap Allah melalui penyembahan berhala. Dan Hosea 3 sampai pasal 14 merupakan sebuah kecaman terhadap bangsa Israel, terutama Samaria, akan penyembahan berhala mereka yang pada akhirnya bisa dipulihkan kembali. Bagian pertama kitab ini mengandung 3 sajak yang unik sebagai ilustrasi bagaimana anak-anak Allah berulang kali kembali kepada penyembahan berhala. Allah memberitakan Hosea untuk menikahi perempuan sundal Gomer, akan tetapi setelah 3 kali melahirkan anak, ia berpaling dari Hosea kepada kekasihnya yang lain. Fokus dari kisah ini dapat dilihat dengan jelas pada pasal pertama, di mana Hosea membandingkan tindakan bangsa Israel saat itu seperti mencampakkan pernikahan dan kembali hidup sebagai pelacur. Hosea juga mengecam bangsa Israel yang kemudian diikuti janji dan belas kasih Allah. Kitab Hosea merupakan nubuat tentang kasih Allah yang tak kunjung padam bagi anak-anaknya. Sejak semula ciptaan Allah yang tidak berterima kasih dan tidak layak ini telah menerima kasih rahmat dan belas kasihan Allah, tapi tidak pernah bisa menahan diri dari kejahatan. Bagian akhir kitab Hosea menggambarkan bagaimana kasih Allah memulihkan anak-anaknya. Ia melupakan kesalahan mereka ketika mereka berpaling kembali padanya. Dengan hati yang bertobat, Hosea juga menubuatkan kedatangan Mesias 700 tahun mendatang. Kitab Hosea sering dikutip dalam Perjanjian Baru. Bayangan Hosea 2 ayat 23 merupakan nubuat dari Allah yang melibatkan kaum non-Yahudi sebagai anaknya, sebagaimana tertulis dalam Roma 9:25, 1 Petrus 2 ayat 10. Bangsa non-Yahudi pada awalnya bukan umat Allah, tetapi melalui belas kasihan dan rahmatnya, ia menyediakan Yesus Kristus, dan melalui iman kepadanya ia dicangkokkan ke dalam pohon umatnya. Ini adalah kebenaran yang luar biasa mengenai gereja, sesuatu yang bisa dianggap misteri. Sebelum Kristus datang, umat Allah dianggap hanya bangsa Yahudi. Ketika Kristus datang, bangsa Yahudi dibutuhkan sementara sampai jumlah penuh bangsa-bangsa lain telah masuk. Praktek
Kitab Hosea memberi kita kepastian mengenai kasih Allah yang tak bersyarat bagi umatnya. Akan tetapi kita juga dapat melihat gambaran bagaimana Allah tidak dihormati dan dibuat murka oleh tindakan anak-anaknya. Bagaimana mungkin seorang anak yang telah dikaruniai kasih, belas kasihan dan rahmat berkelimpahan memperlakukan bapaknya dengan tidak hormat? Namun manusia telah melakukan hal itu untuk berabad-abad lamanya. Ketika kita melihat bagaimana bangsa Israel telah berpaling dari Allah, kita harus perlu bercermin untuk melihat bayangan yang sama pada diri kita. Hanya dengan mengingat betapa banyaknya karya Allah dalam hidup kita, barulah kita bisa menerimanya sebagai juru selamat yang memberi kita kehidupan kekal ke dalam kemuliaan, bukannya neraka yang sepantasnya kita terima. Betapa pentingnya kita belajar untuk menghormati Sang Pencipta. Hosea telah menunjukkan bahwa ketika kita melakukan kesalahan, kita tidak mempunyai hati yang sedih dan berjanji untuk bertobat, maka Allah akan menunjukkan kasih-Nya yang tak berkesudahan bagi kita. 1 Yohanes 1 ayat 9. Demikian sahabat cinta Alkitab tentang kitab Hosea. Selamat bertemu kembali dalam kitab ke-28, yaitu kitab Yoel.